wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih semangat ya teman-teman. Mohon maaf barusan ada kendala dulu ya. Jadi tema sekarang teh berburu dolar dari Fiverr ya, Kang Widi ya, betul ya? Ya, betul. Oke. Jadi, sebelum kita bahas seluk-beluk si Fiverr-nya, jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Aditya Purwowicaksono. Ada yang panggil saya Adit. Kebanyakan kalau teman-teman di komunitas sendiri banyaknya yang panggil saya itu PW, Kang Widi. Kang PW. Jadi nanti kalau di mana-mana cari Kang PW. PW-nya dari mana? Purwowicaksono, Aditya Purwowicaksono. Ya, ya. Keturunan Jawa, lahir asli di Cimahi di Bandung. Oke, jadi sebelum mulai ke si Fiverr, kenapa sih saya akhirnya terjun di Fiverr? Oh ya, jadi saya tuh sebenarnya fokus utamanya bukan di Fiverr, Kang Widi. Fiverr itu justru saya baru mulai juga gitu. Kalau bikin akun, saya kenal Fiverr udah lama, udah dari sekitar dari 2012 udah tahu apa Fiverr gitu ya. Teman udah ada yang main di Fiverr. Dulu kalau nggak salah teman tuh main di ilustrasi sama karikatur sama komik strip kalau nggak salah gitu. Nah, saya sempat nyoba ikutan bantu-bantu gitu. Akhirnya tertarik sama si akun Fiverr, bikin tuh di tahun 2015 kalau nggak salah bikin akun Fiverr. Nah, jadi latar belakang saya sebenarnya pendidikannya, kalau kuliahnya jurusan pendidikan, sebenarnya saya harusnya jadi guru. Nggak tahu saya sesat. Guru desain. Iya, mungkin ya. Mudah-mudahan mah bisa diaplikasikan lah ilmunya. Ya. Terus karena saya tertarik sama desain, animasi, film dan lain-lain, saya akhirnya lebih fokus belajar animasi dulu, Kang Widi. Saya latar belakangnya adalah animator gitu. Jadi saya tergabung di komunitas kreatif Cimahi, CCA ya, Creative Cimahi Association. Nah, saya itu belajar animasi di situ sampai hampir 9 tahun lah saya masuk project, masuk studio, sampai sempat ngerjain, kalau ada yang tahu Adit Sopo Jarwo, terus Keluarga Somat, pokoknya film-film yang lokal-lokal lah sempat ngerjain. Nah, sampai satu waktu dapat titik jenuhnya tuh gitu. Karena saya berpisah sama keluarga, harus rantau, ya kerjanya harus di Jakarta gitu ya, istri ditinggal di Bandung dan lain-lain. Akhirnya pengen cari sesuatu yang bisa dekat sama keluarga, waktunya fleksibel, tapi uangnya juga ya minimalnya bisa mencukupi lah gitu. Nah, akhirnya cari-cari info. Nah, kebetulan kan kemarin teman-teman sebagian udah ada yang ini sama Kang Dani ya, udah ada yang ngebahas Envato sama Kang Dani. Nah, saya juga kebetulan dapat ya dulu pertama dikenalinnya sama Kang Dani gitu, tentang bisnis microstock dan lain-lainnya gitu ya, bisnis yang bisa dijalanin fleksibel lah di rumah gitu. Nah, akhirnya saya sekarang fokus utamanya justru join sama Kang Dani gitu, ngerjain di Envato juga, main di Envato juga. Nah, di tahun 2015 saya sempat kan buka akun Fiverr nih, bikin akun Fiverr. Udah itu saya diemin, saya nggak bikin gigs, lama tuh nggak bikin gigs. Baru bikin gigs itu 2019 kemarin teman-teman, di akhir 2019. Oh enggak, di awal 2019 saya coba bikin satu gigs gitu. Oh ini baru buka-buka lagi, ternyata saya punya akun Fiverr gitu. Terus akhirnya saya coba bikin gigs. Waktu itu masih ngasal bikin gigsnya. Apa aja deh yang bisa cepat dikerjain, tapi ya saya coba bikin gigs, waktu itu bikin ilustrasi wajah. Ya ternyata belum pecah telur tuh, lumayan lama lah, hampir beberapa bulan ke depan tuh nggak ada yang lirik. Baru kalau nggak salah si gigs itu yang pertama itu di Agustus 2019 tuh baru ada tuh yang pesen ilustrasi sketsa wajah gitu, ilustrasi wajah gitu. Yaitu
seneng lah gitu pecah telur pertama. Padahal waktu itu harganya aja dimurahin. Pokoknya gimana caranya biar pecah telur dulu gitu. Gimana caranya biar pecah telur dulu. Ya udah harganya dimurahin $5 gitu. Terus nggak mikir apa-apanya ke depannya gitu. Ternyata ada yang pesen. Lama-kelamaan, aduh effortnya lumayan oke gitu ya, lumayan juga kalau pesenannya udah makin banyak, kebayang gitu ngegambar terus gitu, waktunya kekejar nggak nih gitu, lumayan ya gitu. Sementara harganya kecil gitu. Akhirnya saya coba lagi gitu nge-gigs. Tapi masih iseng sih di 2019 itu. Nah, baru kemarin-kemarin kurang lebih sih sekitar 2 bulan, 3 bulan kemarin nih, teman-teman. Baru saya dapetin apa namanya? Saya coba-coba lagi bikin gigs baru dan nah di situ ternyata yang ketika gigs yang baru itu pecah telur gitu. Ternyata wah, ini menjanjikan peluangnya gitu dan saya mulai sedikit tertarik untuk mempelajari si Piper itu kayak gimana, kayak gitu. Ya kurang lebih itu sih latar belakangnya Kang Wide. Oke, Ya, lanjut Kang. Jadi, oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang yang gabung pengen lihat eh, apa earning yang gede-gede gitu ya, ya pendapatan saya di Viper segede apa kayak orang, ya, mohon maaf gitu teman-teman nggak akan dapetin itu gitu dari saya. Saya baru nyoba si akunnya, tapi di sini eh, jadi si akun Viper punya saya itu saya jadikan untuk kayak semacam riset sih gitu jadinya. Saya pakai untuk riset, gimana sih cara kerja si Viper, peluangnya sejauh apa. Jadi teman-teman kalau mau lihat kesuksesan orang yang main di Viper, udah banyak lah gitu di YouTube. Kayak kalau nggak salah kayak Yokobom, Rio Purba, mereka juga main di Viper gitu ya. Teman-teman bisa cek gitu. Nah, jadi yang mau saya tunjukin sekarang sih sebenarnya lebih ke gimana sih memulainya, biar gigs kita yang awal itu bisa efisien gitu, bisa cepat berkembangnya, bisa cepat ngegait ngegait buyer gitu ya, ngegait klien gitu. Oke. Jadi ya kalau dari pengalaman saya, oke kita sambil lihat akun saya deh ya. Oke. Bentar ya. Nah, ini oke. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini nih yang gigs awal saya gitu. Gigs awal saya itu yang tanpa riset ya. Gigs awal saya yang tanpa riset, teman-teman. Jadi dulu cuma saya bisa senang ngegambar, terus saya coba bikin ini juga fotonya foto teman saya ya, saya coba gambar, terus saya lihat aja di Fiverr bisa nggak sih jual gini, ternyata ada beberapa yang jual gambar, terus ya udah gitu, langsung saya upload, dan kalau teman-teman lihat di sini, nggak ada pilihan lain-lain ya teman-teman ya, nggak ada paketnya, cuman basic aja gitu, saya bikin paketnya ya udah, saya gambarin kayak gitu, harganya $5 gitu. Lama gitu, terus nunggu nggak ada aja yang order, tiba-tiba ya suatu hari gitu ada yang order. Jadi ini kalau nggak salah sih si klien pertama saya gitu ya. Nah, saya cobain gambar, ya karena itu klien pertama,
semangat dong gitu ya. Jadi akhirnya ya saya apa? Saya bagus-bagusin lah gitu. Maksudnya saya seriusin. Nah, waktu itu juga ini kalau nggak salah, nah ini 3 days delivery. Jadi padahal saya sebenarnya bisa mengerjakan ini 1 hari gitu ya, tapi ah pengen santai, nggak terlalu serius dari si Viper ini gitu. Bukan tujuan utama saya gitu, bukan fokus utamanya. Jadi udahlah dibikin santai, terserah gitu ada yang mau pesan atau enggak. Mungkin di Viper lebih banyak orang yang bisa menyelesaikan ya delivery-nya 1 hari, misalnya cuma gambar gini doang, atau teman-teman yang udah main di Viper bisa lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Tapi awalnya sih cuek gitu, kayak gini gitu. Nah, um, ternyata tetap ada aja gitu ya, yang namanya jualan gitu ya, namanya ini, tetap aja gitu ada yang nyangkut. Nah, akhirnya saya buatin, saya bagus-bagusin, ternyata responnya kan lumayan nih. Nah, ternyata kalau di Viper, kalau nggak salah gitu ya, kalau kita udah sekali pecah telur, nah itu si gigs kita tuh naik gitu ya, si rate-nya. Nah itu tuh kalau dilihat dari analitiknya tuh, jadi si gigs kita itu ada di makin naik gitu. Nanti lama-lama kalau service kita bagus terus gitu, terus naik ke top gitu ya, kelihatan terus, ya lebih peluang menggait buyer-nya akan lebih banyak gitu. Jadi ya ternyata ketika servis pertama saya memuaskan, dia ngasih review yang bagus, eh, nggak lama tuh ada lagi gitu yang order. Ya sampai sekarang ini kalau dilihat jumlahnya sebenarnya masih kecil sih, baru ada 5 nih yang order gitu ya. Nah, kebetulan di sini tuh saya bikin si paketnya tuh custom order. Jadi nggak selalu mereka tuh order dari sini. Jadi sebelum biasanya kalau buyer di Viper itu biasanya konsultasi dulu nih. Konsultasi, bisa nggak kalau kamu bikinin kayak gini, misalnya ada spesifikasi khusus, ingin lebih atau ingin kayak gimana gitu. Nah biasanya kan dia apa namanya konsultasi dulu nih lewat chatnya gitu. Nah nanti kita bisa bikinin custom order. Jadi ternyata walau kita paketnya di sini cuma satu gitu, cuma yang basic, kita bisa dapat lebih gitu. Kalau kita bisa berkomunikasi bagus sama si bayarnya. Hmm. Sebenarnya Langsung sebenarnya PDKT berarti ya pas kontak ya. iya pasti ini harus PDKT dulu. Terus ya sebenarnya ngelatih skill kita juga nya komunikasi sama kalau dicek kebanyakan kan orang kliennya dari US sih kalau saya lihat gitu. Nah, ngelatih skill juga kan komunikasi bahasa Inggris gitu ya. Ya saya mah kan aduh Sunda pisan gitu ya. Gimana cara komunikasi sama orang luar? Awalnya sih canggung gitu. Manfaatin apa Google Translate, lama-lama latihan lah, pendek-pendek aja mah komunikasi lama-lama udah kerasa enaknya sih, lebih cepet gitu. Terus yang jelas mah kita harus paham dulu detail setiap si kliennya. Jadi di gigs yang ini saya waktu itu belum merhatiin itulah gitu. Ini juga sebenarnya rencananya ingin saya rubah gitu gigsnya. Soalnya kan bisa tuh ngerubah gigsnya, misalnya tambahin paket atau lain-lain. Nah, kita lanjut ke gig saya yang selanjutnya nih, teman-teman. Jadi, gig saya yang selanjutnya, um, sorry. Nah, gig saya yang selanjutnya itu, oh ya, jadi ceritanya ini saya bikin Instagram post gitu, sama story gitu ya. Nah, ini gigs-gigsnya, bikin portal-portalnya gitu ya. Jadi, kenapa saya bikin gigs ini? Ya sebenarnya ceritanya awalnya saya waktu itu trennya sama Kang Dani lagi main di Envato, yang lagi tren itu sosial media gitu. Entah itu Facebook, Instagram, template-template sosial media, template-template digital Template kayak gitu. desain ya. Ya, template desainnya Desain untuk lagi posting-posting di feed ya. ya lagi naik banget tuh Kang Widi. Ya itu trennya ini ya berarti ya. Oke, Ya, sip, sip. trennya waktu itu ya awal-awal tahun kemarin gitu masih tren-tren terus. Nah,
apa yang udah saya buat sama Kang Dani, kenapa nggak coba saya konversi, terus saya tawarin di Fiverr, terus saya cek. Nah, dari sini, di gigs yang ini, saya baru mulai seriusin. Sebelum saya mulai gigs, saya riset gitu. Saya lihat dulu nih, si Fiverr tuh ada apa aja gitu ya. Kalau yang Instagram gini gimana sih gitu, banyak nggak sih? Saya cek ya macem-macem sebenarnya gitu. Untuk kayak Instagram post kayak gini aja, harganya juga variatif sekali gitu. Ini ada yang eee, sampai ratusan, Wah, ada heeh, yang ratusan juga ya? ada yang ratusan juga, ternyata kan ada aja gitu sih. Jadi ternyata ada yang si paket-paketnya juga benar-benar variatif gitu. Ada yang nawarin sampai apa namanya kontennya gitu ya, si copywriter-nya lah, apanya gitu, teksnya dan lain-lainnya. Ada yang cuma sebatas bikinin Instagram secara eksklusif misalnya. Kalau si usernya pengen, si buyernya pengen bikinin dong Instagram buat produk saya misalnya jualan produk gitu. Ya dia bikinin, jadi cuma bisa dipakai sekali, ada yang gitu. Nah kalau saya, kenapa nggak saya terapin aja yang di Envato, kan Envato base-nya template. Terus saya coba jual di Fiverr, base-nya template juga. Jadi nanti si buyer-nya yang punya usaha atau apapun gitu ya, yang mau belinya personal atau perusahaan, ketika butuh si Instagram lagi, mereka tinggal ngedit aja gitu, udah nggak perlu pesan lagi. Sebenarnya eh, agak ragu juga sih mikir kayak gitu. Sebenarnya kan jadi kayak matiin repeat order dari si bayarnya sebenarnya gitu ya. Tapi dipikir lagi, biasanya kan kalau orang-orang yang pesan kayak gitu biasanya kebutuhannya, mereka yang nggak punya waktu lah buat ngedesain lagi gitu. Mungkin nanti tren desain yang ini udah berubah, mereka bakal pesan lagi lah gitu. Saya punya keyakinan kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya tuangin lah, ya udahlah coba bikin yang gini, terus saya cek beberapa gigs orang yang hampir mirip gitu. Saya kalau ternyata, nah di sini saya baru mulai paket-paketnya gitu. Um, Ya kalau sampel yang saya ini nih, saya bikin paket yang paling basic, saya bikinin deh 3 Instagram post sama 3 Instagram story gitu misalnya. Dengan harga sekian. Ini harganya baru saya naikin karena kemarin yang nanya-nanyanya udah mulai nggak keren gitu. Jadi saya coba-coba naikin, tapi ternyata naikin cuma awalnya ini 20 gitu. 20, 25 ya saya lupa. Pokoknya dinaikin sedikit masih nggak ngaruh ternyata gitu sih, orang boleh tetap aja yang order, yang nanya-nanya banyak banget gitu. Nah, kalau ordernya sih di sini baru 5 ya sebenarnya gitu. Karena ini baru jalan 2 bulan lebih lah. Nah, terus ya ternyata yang ini ketika awalnya pecah telur, saya tuh dapat ini kalau nggak salah sih. Oh ya ini 2 nih. Nah ini yang proyek yang pertama gitu ya, yang klien yang pertama gitu, minta buatin ke saya. Terus, nah di situ tuh baru saya mulai mikirin nge-trick gimana ya, biar si kliennya puas. Dan ternyata kebetulan nih si klien yang pertama ini tuh nggak bawel sih ya, tapi dia tuh benar-benar nggak bisa pakai gadget gitu ya, nggak bisa pakai komputer, tapi dia pingin gitu file template dari saya gitu ya. Nah, saya buatin, terus kan sebenarnya standarnya saya cuma apa yang, nah di sini kan ada apa namanya, ada deskripsinya apa yang dia dapat dan lain-lainnya gitu ya. Nah sebenarnya kan saya cuma ngasih file template-nya tanpa foto gitu ya. Jadi si usernya tinggal ngedit gitu, masukin fotonya sendiri, ngedit teksnya. Jadi saya kasih source filenya gitu ya. Kalau yang ini Photoshop kalau nggak salah. Jadi saya tuh, nah di sini kan nggak saya tulisin spesifikasinya, file source-nya apa gitu, Photoshop atau Illustrator atau apapun gitu ya. Karena ya udah gimana kliennya. Jadi saya menjelaskan itu ketika chat gitu di awal. Oke, kamu mau lebih nyaman pakai yang mana? Saya buatin di situ gitu ceritanya. Nah si klien yang ini tuh, jadi ketika pesan, ketika awal
chat gitu ya udah Photoshop aja gitu. Ternyata ya udah saya siapin nih kan file Photoshop-nya, udah siap, terus saya kirim tepat waktu lah pokoknya. Berikut dengan how to use-nya gitu ya, readme file-nya, cara cara pakainya, cara ngedrop fotonya, cara apanya secara detail gitu saya kasih. Ternyata sama gitu ya, orang sana juga kebanyakan nggak ngikutin gitu, nggak dibaca si readme-nya. Nah, after sales-nya itu dia masih banyak ngechat ke saya gitu, banyak pertanyaan, "Ini gimana kok saya nggak bisa masukin foto, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu," gitu ya. Dan pertanyaan itu eee, nggak sekaligus ketika dia nyoba file terus dia ngasih pertanyaan banyak, enggak gitu. Misalnya yang awal, "Saya nggak bisa ngedrop foto nih," gitu. Saya bikinin lagi nih video guide, gini nih cara ngedrop foto gitu. Terus, eee, habis itu, "Aduh, saya pengen ganti warna background," gitu. Pokoknya dia bener-bener nggak bisa pakai si Photoshop ternyata gitu. Saya bikinin lagi, video guide sampai beres ternyata, eee, yang harusnya deadline-nya tuh udah beres gitu ya. Ini konsultasinya dia masih berjalan seminggu setelah deadline beres gitu, masih terus aja, ininya gimana, itunya gimana. Sampai sampai sedetail mungkin saya jelasin dan ternyata teman-teman itu jadi peluang juga ketika kita sabar gitu menghadapi si klien yang semacam ini gitu. Ternyata, eee, ada lebihnya gitu. Ternyata orang sana menghargai apa yang kita buat, apa yang kita kasih. Jadi dia tuh tiba-tiba di rekening saya masuk ada tips gitu. Dia ngasih tips, teman-teman. Eee, dari setiap video dia ngasih tips. Jadi waktu awal, "Ya udah deh video kamu aku bayar $10," dia ngasih tips lagi $10. Terus, pas ketika nah, habis itu dia ternyata, yang saya khawatir nggak kejadian, ternyata si kliennya, nah ini lihat kan si nama kliennya sama nih, Takisau. Jadi dia ternyata ngorder lagi gitu. Ngorder lagi, "Aduh saya butuh lagi dengan, desain yang beda," gitu. Saya bikinin lagi dan masih berlanjut itu yang namanya, Hmm, si after sales-nya. iya. Masih Jadi dia langganan ya? iya, udah langganan, Iya. tiap beres ngasih itu dia tetap bingung lagi untuk mempergunakannya, terus dia nanya lagi, ngasih tips lagi gitu. Bahkan yang ini gitu, dia kan pesen berapa ini, oh ya ini custom order sih, dia pesennya cuma 4 gitu kalau nggak salah saya hargain berapa ya, ya karena dia pesan lagi saya bonusin lah. Harusnya kan 3 itu waktu itu $25. Terus ya udahlah saya kasih 4 nih $25 gitu, saya bikinin 4 desain misalnya. Tiba-tiba, oke beres gitu ya dia bayar, nanya-nanya, ngasih tips lagi, ngasih tipsnya ternyata $25 lagi teman-teman. Ada gitu kayak klien yang semacam ini gitu. Wah, Nah jadi, eee, sebenarnya ya itu sih simple si Viper itu, eee, ya gimana kita servisnya gitu sebenarnya sama si klien. Ya karena ini eee, base-nya apa namanya, eee, jasa gitu ya, project. Jadi bedanya sama Envato itu, ya kalau Envato ujungnya pasti passive income ya. Kalau Envato tuh kayak dia itu punya tokonya, kita supply barangnya lah gitu ya. Nah kalau yang ini kan kita kayak nyewa lapak lah ke si Viper gitu, nyewa jongkok gitu untuk jualan gitu. Bedanya itulah sama si Envato. Jadi ya. ya skill jualannya kita emang harus benar-benar ternyata dibutuhin gitu untuk di si Viper ini. Ya, kalau di Envato mah kan sistemnya udah diaturin lah sama Envato gitu. Kalau di sini lebih fleksibel, lebih tergantung kitanya gitu. Kitanya yang ngatur gitu. Ya ini beberapa si ya ini setelah si klien pertama ini order 2 kali dan ngasih rating yang bagus, ternyata ya alhamdulillah gitu rezekinya dan kebetulan lagi WFH juga ya teman-teman, enak gitu di rumah jadi waktunya juga lebih banyak dan alhamdulillah gitu sih yang order tuh makin cepat gitu, makin ada aja gitu. Ya ini yang terakhir kemarin gitu baru. Dan
dalam 2 minggu buat yang Instagram ini tuh saya udah ya yang gambar ilustrasi tadi tuh udah nggak ini aja. Yang ilustrasi tadi lagi sepi deh. Kadang ada 1, 2 sih yang nanya-nanya. Nah, jadi dalam 2 minggu, berapa ya? Ini April lah pokoknya. Ya saya udah bisa dapetin segini gitu, teman-teman. $150 ya lumayan gitu ya. Untuk saya yang baru mulai gitu. Yang baru mulai sih ini. Ya, itulah. Jadi, ya mungkin itu 2 minggu pengalaman. tuh ya, $152 tuh 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. Ya, ya. Alhamdulillahnya Ya gitu ini ya. kan lebih masuk akal gitu kan ya, lebih masuk akal bagi kita buat teman-teman Ya, yang baru kan kesempatannya ya, nah buka itu. gitu ya. Nah, Jadi kalau saya mau ngegambarin apa namanya, wah ini saya punya Viper sebulan bisa ngasilin $4.000. Kemarin saya sempat lihat ada gitu beberapa yang, wah bisa mendapatkan $4.000 dalam sebulan. Ya mungkin bisa gitu, tapi saya kurang tahu segimana effortnya. Cuma yang mau saya tekankan di sini sebenarnya ternyata saya yang nggak terlalu serius aja gitu bisa jadi peluang gitu ternyata gitu. Yang saya jujur untuk si Viper kan nggak terlalu diseriusin gitu ya. Ya cuma ya kalau ada order, eh, kalau di Fiverr, nah itu, kalau ada order yang penting, eee, awalnya kita responnya cepet gitu. Begitu ada chat pertama orangnya, sebisa mungkin semenit langsung dibalesin gitu. Jadi kalau di Viper, usahain tuh di HP-nya, aplikasi Viper-nya diinstal gitu. Jangan quick ngandelin yang di desktop, heeh. quick respon jadi ya, Iya harus quick langsung respon. gercep. Ya, itu ngaruh soalnya ke Ya, ya. si Betul. ininya. Ini prinsipnya Oke. sama kayak jualan ya. Kita jualan online, kalau ada yang Ya pas sih. nanya-nanya nggak diwaro, diwaronya baru besoknya, kan males ya. Kayak gitu. Betul, betul. Nah, terus kalau kayak dari mungkin gitu ya, dari pendapatannya, bedanya sama si Envato, kalau Envato kan emang udah diaturin dapat earning per bulan, dibayar per tanggal sekian, kayak gitu. Nah, kalau si Piper, enggak sih gitu. Jadi, setiap project beres ya langsung masuk gitu ya ke kita gitu ya. Dan Ada bisa withdraw langsung ya, kapanpun ya, diambil langsung bisa ya. biasanya sih ada pending clearance untuk berapa waktu gitu, terus Ya, ya, ya. kalau udah beres, kalau udah clear, langsung withdraw bisa, mau berapapun. Nah, itu tuh jadi termasuk, apa ya, bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan gitu, teman-teman. Kalau itu jadi kelebihan ya kalau kita emang benar-benar bisa ngaturnya, terus jadi pas setiap butuh ada gitu ya, bisa kita ambil kapanpun gitu ya. Tapi kekurangannya ya kalau yang nggak bisa manage ya mungkin bisa habis nggak jelas juga gitu. Kalau si Envato kan ya kayak gajian lah ya tiap bulan. Oh ya dapat sekian nih, gede nih lumayan nih gitu. Udah enak lah gitu. Ya kalau ini harus bener-bener ya lebih lebih apa ya, lebih kita yang ngatur deh semuanya sebenarnya gitu kalau di si Viper gitu. Viper cuma nyediain lapak udah gitu. Apalagi ya mungkin ya ini di sini saya udah nyimpulin sih ya itu tadi kelebihan kekurangannya, kalau si Paper ya itu tadi kelebihannya lebih subjektif, lebih gimana kita gitu. Kita kan bisa bikin custom order, bisa bikin apapun tergantung komunikasi kita sama si klien lah gitu ya. Jadi walau di situ ada paket gitu ya, ada 3 paket, ada kita bikin berapa paket gitu dengan harga sekian-sekian, kita bisa dapetin harga yang lebih gitu. Terus karena si kliennya kayak direct message langsung gitu ya sama kita, jadi eh, bisa dia ada beberapa klien yang kayak yaudah nanti abis ini nggak lewat Viper deh gitu misalnya saya butuh untuk sosial media desainer ya untuk kebutuhan sosial media saya butuh gitu kamu misalnya mau nggak kalau nggak lewat Viper ya cuma baru sebatas obrolan sih cuma ya itu bisa terjadi gitu di si Viper sebenarnya Envato juga bisa ya kalau eh, lihat akun si Envato terus nanti mungkin eh, ngirim email nge-direct sendiri gitu bisa aja mungkin gitu ya. Tapi kalau di Spiper
karena ada fitur chatnya gitu bisa langsung di situ aja gitu sih komunikasinya. Ya, ya. Terus, oh ya, untuk si, nah kalau si Viper kayaknya sih gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau mulai tapi mentok nih, saya mau bikin apa, bikin desain atau apa. Jadi nggak melulu soal desain gitu kalau di si Viper lebih luas. Emang sih kalau si Envato juga banyak ya kategorinya, ada musik, ada yang lainnya. Nah, si Viper ini tuh lebih luas. Saya sempat pernah dengar cerita apa namanya? Ada yang jualan ini loh, kayak saya akan jadi si gigs-nya itu judulnya saya akan mengucapkan selamat ulang tahun, video ulang tahun gitu untuk kamu di Facebook gitu. Jadi orang yang pesen, misalnya ada orang yang ulang tahun pingin diucapin ulang tahun, dia order gitu. Terus si orang itu ngerekam selfie, bikin video gitu selamat ulang tahun terus dikirimin ke Facebook si bayarnya. Ya, ya. Ada Unik ya ada yang servisnya ya. iya servisnya unik-unik gitu. Kalau di Viper. Jadi nggak melulu soal desain grafis gitu. Macam-macam lah gitu. Itu sih Kang Widi Ya, ya, mungkin. siap, Terus siap, 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 siap. oh ya ada paling selanjutnya mah ada tipsnya lah mungkin ya. Kalau yang mau mulai dari Viper, nah itu jangan sampai kayak saya yang awal nih, gigs yang awal gitu. Jadi mendingan teman-teman benar-benar riset. Jadi risetnya itu cross check antara kebutuhan pasar sama skill-nya teman-teman gitu, kemampuannya teman-teman apa nih. Kalau kayak kemarin ya, kemarin yang pas di Kang Dani kemarin kan ada yang nanya tuh kayak saya nih bikin logo ikutan gigs, bikin gigs di Viper tentang logo, tapi uh, banyak nih gitu yang bikin logo, terus saya jadi nggak pecah-pecah telur. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya saingannya udah terlalu banyak, uh, kalau mau lanjut teman-teman emang harus punya ciri khas, terus si portonya emang harus lebih baik, dan harganya harus mampu bersaing gitu ya intinya. Tapi uh, ada alternatif lain gitu teman-teman bisa cari peluang yang lain ya, misalnya nih kalau kalau saya kalau lihat kayak gitu saya mikirnya sih peluangnya lebih baik, eh, kenapa nggak coba teman-teman bikin mock up-nya misalnya gitu, mock up untuk logonya, bikin desain mock up nih untuk logo. Jadi yang order logo ternyata saya butuh nih buat display mock up-nya, ya bisa order ke kita gitu. Salah satunya kayak gitulah peluangnya. Ya, Jadi ya. cari yang penunjangnya nih buat yang lagi rame nih kayak gitu. Ya, jadi nggak langsung ke yang lagi rame, tapi yang menunjang ke yang lagi rame itu ya. Iya kayak Ya, gitu Kang Widi. kreatif aja berarti ya. Iya sih. Sebenarnya kalau ngobrolin apa-apa ya namanya jualan ya, ada faktor apa ya, ada ya spekulasi lah gitu ya, ada untung-untungannya juga. Cuma ya mensiasati biar dagangan kita bagus kan, namanya jualan berarti display kita harus bagus gitu ya. Ya jadi ada beberapa tips nih teman-teman. Yang pertama kan tadi riset tuh. Riset awalnya ya komparasi lah skill kita, kemampuan kita sama kebutuhan di pasarnya. Nah yang kedua itu perbagus dulu si portonya, deskripsi awalnya gitu teman-teman. Jadi kalau yang tadi ya ini kalau gigs yang Instagram tadi kan, nah awalnya bikin yang klik aja gitu sama orang, trennya lagi gimana ya. Kebetulan alhamdulillah saya dibantu juga sih kalau sharing-sharing soal desainnya sama Kang Dani. Jadi sedikit lebih apa ya, lebih update lah gitu. Kalau Kang Dani lebih lebih jauh lebih update. Jadi saya dapat nih updatean desainnya yang lagi apa nih, yang bagus nih, yang gimana gitu. Dan saya terapin di apa, di gig saya gitu, di porto yang awal gimana nih biar klik, biar orang tertarik gitu sih. Terus ya deskripsi juga menentukan sih, paket-paket yang kita bikin juga itu menentukan. Jadi harus apa ya, harus semenarik mungkin, terus sedetail mungkin apa yang akan kita kasih gitu. Walau nanti ujungnya ada chatnya kan, ada fitur chatnya, tapi sebelum ke situ kan mungkin ada yang baca deskripsinya, ada yang gitu. Terus
ada tag-nya juga kalau nggak salah. Mana ya? Jadi tag juga harus sesuai. Jadi mungkin kayak kan saya udah bagus nih kalau nggak perasaan gitu bikin logonya, terus wortonya yang displaynya yang ditampilin udah bagus, paketnya udah detail gitu, tapi nggak nyangkut ternyata related text-nya nggak nggak ke situ arahnya gitu kan. Kebanyakan kan orang searching-nya bisa dari pakai tag dan lain-lain gitu, makanya harus benar-benar tepat sasarannya lah gitu intinya. Terus habis itu mungkin nah tips berikutnya ini tips buat yang kalau udah pecah telur ya, kalau yang udah ada yang order gig-nya. Jadi service yang utama gitu, service pas awalnya. Jadi nah mensiasati service kita biar bagus gimana sih? Orang bule itu yang orang bule ya pokoknya orang sana lah, yang penting tuh yang pertama itu tepat waktu sih sebenarnya gitu. Selesai nggak selesai atau apa, yang penting tepat waktu atau lebih cepat gitu. Jadi mensiasatinya saya kayak gini teman-teman. Kalau kayak yang tadi, nah saya ambil contoh yang gambar yang tadi gitu. Ketika saya bisa menyelesaikan pekerjaannya 1 hari, saya kasih spare waktu jadi 3 hari. Terus ini juga Instagram 3-4 hari. Padahal sebenarnya untuk mengerjakan kayak gini satu project, apalagi cuma 3 kayak gini, sebenarnya 1 hari juga kelar gitu. Nah jadi ketika dia pesen gitu, wah 3 hari nih. 1 hari itu saya benar-benar langsung kirim preview gitu sama dia gitu. Ini kayak gini nggak gitu. Terus cepet banget gitu lah intinya gitu sih biasanya. Terus, nah di sini nggak saya sebenarnya si gigs-nya itu kan bisa dicantumin berapa kali revisi dan lain-lain. Nah di sini saya nggak pakai gitu. Awalnya saya pakai ini 1 kali revisi, tapi kalau saya pakai kayak gitu tuh apa namanya, nggak ada revisi, mereka kekeh gitu, tetap kudu revisi gitu. Jadi saya nggak bikin fitur revisi di situ gitu. Kalau mau revisi ya udah chat aja deh gitu. Fleksibel lah revisinya gitu. Kalau saya cantumin revisinya di sini, ada 1 kali revisi ya kudu aja gitu. Ternyata kalau pas sudah nggak saya cantumin revisi ya kalau udah bagus ya dia udah puas aja gitu, langsung aja sih gitu. Itu terus ya itu pas servisnya ya. Jadi teman-teman siasatilah si waktu pengerjaannya sih intinya gitu. Terus nah setelah servisnya, nah itu yang harus dibagusin sih gitu. Jadi ketika di gigs-nya saya kasih fitur ya walau deskripsinya udah dapat spesifikasi apa aja nih gitu. Tapi kita kasih bonus atau apa gitu di luar si ini gitu ya, di luar yang ada di gigs gitu ya. Hmm. Jadi kita sabar sih intinya, lebih sabar menghadapi si klien yang biasanya sih pasti ada pertanyaan setelah ini gitu ya. Bahkan yang gigs yang ilustrasi juga tetap gitu, sama ada tetap ada pertanyaan gitu. Bahkan saya sempat gigs yang terakhir tuh yang ilustrasi, jadi si kliennya ngasih foto referensinya eh, agak nyerong tuh si wajahnya gitu. Ya saya ikutin kan, gambar agak nyerong. Terus saya mau revisi dong katanya. Bisa nggak fotonya agak depan nih saya kasih referensi yang lain? Ya kalau gambar gitu mah ya ngulang lagi dari awal, bukan revisi sebenarnya. Tapi dengan sabar saya kerjain dan ya dia ngasih respon bagus gitu lah. Minimal on lah gitu. Revisinya berapa kali biasanya? Tergantung kita sih sebenarnya, macam-macam, ada yang bisa sampai 3 kali, ada yang sekali. Ya, Saya tapi udah biasanya, dikasih tahu dari awal nggak di gigs description-nya misalnya nggak? nah itu juga fleksibel, bisa kita kasih, bisa enggak gitu. Nah ini yang saya nggak saya kasih biasanya. Kalau saya kasih, nah di sini ada nih one revision gitu. Ini awalnya ada nih 1 revisi, terus saya ganti jadi nggak ada revisinya. Ya biar fleksibel sih maksudnya gitu. Ya, Jadi ya, ya. biar nanya aja lah langsung gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Ya udah sih sebenarnya sih sampai situ sih si
tipsnya, after sales-nya aja dibagusin. Lebih sabar lah menghadapi kliennya gitu intinya. Ya, mungkin itu sih pengalaman saya di Viper gitu. Sip, Kang Adit. Jazakallahu khairan. Ya. Oke. Nah, buat rekan-rekan mungkin ya, kita formatnya ini santai, namanya juga Lotus Talk ya. Jadi kayak Iya, talk show. ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol ya. Nah, kalau yang mau bertanya silakan di chat saja ya, supaya ini ya, supaya asik ya. Silakan di chat saja teman-teman. Di chat private ke saya, ke admin, atau mau ke everyone juga silakan boleh. Ya. Karena ini kasusnya kan realistis ya, Kak Adit. Coba Ya, dari awal ya, lebih iya. realistis gitu ya. Kita bukan menjual mimpi, kita pun bukan menjual bahwa ketika sudah ikut ini jadi jagoan. Jadi Iya. jagoan Fiverr berpenghasilan ribuan dolar, enggak juga. Karena ini kita menjelaskan jalurnya saja ya, caranya saja. Iya. Karena biasa jadi tadi Kang Adit 2 minggu bisa $150, mungkin nanti teman-teman rezekinya lebih besar lagi, bisa aja ya. Iya, amin. Ya, bisa Harus, saja. harus. Bisa saja. Jadi tidak, ini hanya cara saja, jadi fleksibel. Ya, silakan teman-teman yang ingin Iya. bertanya. Ini masih banyak yang masuk juga, ada yang baru masuk, nggak apa-apa. Pas masuk sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan kita usahakan nanti ada recordingnya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pas nge-record ini. Ya, silakan teman-teman. Ya, nanti kita tutup jam 5.30 ya. Ingin bertanya silakan, mumpung masih ada waktu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung nih pakai tombol reaction ya. Nah, pakai gini. Nah, kayak saya. Itu di tombol reaction. Pakai itu, pakai jempol boleh. Nah, silahkan. Tombol Nanti saya ngacung. nyalain mic-nya biar fokus suaranya. Oh, Oke, ini ada oke. chat masuk sebentar ya. Nah, untuk gambar-gambar yang dipakai untuk desain itu bisa dari googling atau wajib hasil foto atau desain sendiri katanya. Oke. Jadi untuk gambar-gambar yang dipakai itu sebenarnya bisa ngambil sampel, teman-teman. Sampel, tapi usahain pakai yang free license gitu ya. Nanti Oh, iya, iya, iya. takutnya kena apa namanya? Ya, jadi oh ya sorry. Kita coba. Nah, jadi kalau saya biasanya nih teman-teman bisa coba ambil gambarnya di sini nih. Nah, biasanya saya ambil untuk display aja ya. Tapi nanti si file ininya, si file source-nya yang kita kasih ke klien jangan disertakan si gambarnya. Nah, saya ngambil di sini, teman-teman, pakai Unsplash lah di sini. Free itu ya? Free. Free. Sama Iya, license-nya juga ya, ini ya. Aman ya? aman. Tapi untuk preview aja gitu. Oke. Personalis lah gitu. Ini free untuk gambar gitu. Bisa coba di sini. Kategorinya juga udah banyak lah, udah lengkap banget gitu. Oke, itu sih. Nama webnya unsplash.com. Mungkin udah ada yang buka juga ya. Oke, ada lagi? Ya. Pertanyaan kedua, cara menentukan harga bagaimana Mas di Fiverr itu? Apa bebas dari kita? Bebas sebenarnya. Di Fiverr cara menentukan harga bebas dari kita. Nah, tapi kita yaitu tadi pas riset gitu, cek dulu, komparasi dulu sama yang lain. Ya, kalau misalnya terlalu tinggi juga kan nanti jatuhnya nggak ini kan. Kalau terlalu tinggi juga nggak ada yang mau gitu nyamperin gigs kita. Tapi kalau terlalu rendah juga effortnya terlalu tinggi ya capek di kitanya lah dapetnya sedikit ya nggak kayak gitu sih. Tapi si Viper fleksibel banget nentuin harganya gimana kita, tapi minimumnya namanya kan Fiverr tuh. Fiverr tuh minimum $5 gitu. Kelipatan berarti ya kalau mau naik ya? Sebenarnya ya kelipatan per $5. Oke. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara membuat deskripsi gigs yang baik dan benar, bagaimana agar menarik buyer setelah membaca deskripsi gigs? Nah, saya juga masih kurang tahu ya yang bakunya kayak gimana, kan itu mah sebenarnya bahasa bahasa
jualan gitu ya. Nah, kalau saya yaitu sebenarnya malah saya paling simpel gini sih, lihat lihat gigs orang yang udah bagus nih, gigs yang bagus gitu. Orang luar yang gigsnya udah tinggi-tinggi, ratingnya udah bagus, biasanya deskripsinya bagus-bagus kan. Nah, saya cek dulu, eh, lihat baca dulu teksnya, kata-katanya, oh ini masuk nih, oh yang saya nih. Nah, tinggal kita rubah nih apa yang nggak akan kita kasih apanya gitu misalnya deskripsinya. Fitur-fitur yang nggak kita kasih atau yang mau kita sertakan, ya itu tinggal kita tambah kurangin gitu. Ya. So, ya. Paling simpel gitu sih, ngopi aja dulu dari deskripsi orang gitu. Yang bagus sip, tapi ya. Sip. Jadi copas dulu ya. Iya, kopas dulu lah. Iya coba. Modif lah. Cari yang best seller, langsung modifikasi ya. Nah, Iya. cara cepat ya. Iya, cara cepat. Kecuali teman-teman emang udah ada yang udah, ya kalau saya jujur skill untuk kayak gitunya nggak ada lah, bukan nggak ada ya. Copywritingnya kurang, ya biasa aja ya. Yang penting paling cepat emang ini ya, copas ya dari yang udah sukses. Iya. Cari yang hot gigs. Oke, selanjutnya. Halo Kang, salam kenal. Mudah-mudahan sehat dan sehat terus buat semuanya. Amin. Saran atau nasihat nih katanya, tausiah buat teman-teman yang udah nggak sabar dapetin earning, tapi mereka sendiri nggak bisa atau nggak tahu apa yang mau mereka kerjain. Oke. Ya, itu balik lagi sih sarannya sebenarnya jangan terburu-buru sih sebenarnya untuk bikin gigs-nya gitu. Jadi lihat dulu skill kitanya nih. Bukan skill ya. Maksudnya kita udah sanggup sejauh mana nih bikin apa gitu. Oh ya, kemarin kan sempat ada yang kata Kang Dani kan ya udah jalanin yang paling mudah itu main di Viper itu ya yang sesuai passion dulu aja gitu ya. Nah, jadi ya udah bikin dulu yang sesuai passion. Saya suka bikin ilustrasi gambar, oke, udah jualan aja ilustrasi. Nah, sejauh mana nih si kemampuan ilustrasi kita? Nah, itu kita harus bisa ngukur dulu sih intinya gitu. Gigs mah nomor sekian gitu sebenarnya. Kalau kita udah bisa ngukur kemampuan kitanya, kayaknya nge-gigs apapun yang sesuai sama kita mah udah pasti bisa jalan gitu. Nah, kayak kalau contohnya kalau ilustrasi gitu ya, kita secara teknis udah jago nih ngegambar dan lain-lain gitu. Nah, terus mau nge-gigs nih di Viper, pas kita coba buka di Viper, ternyata macam-macam gitu ya, yang jualan ilustrasi itu ada yang base-nya komik, karikatur, apapun gitu. Nah, teman-teman cek dulu nih, balik lagi ke skill-nya, udah sanggup style apa aja nih gitu. Nah, soalnya biasanya walau kita gigs-nya ternyata saya mau cuma bisa bikin saya mau nge-gigs bikin outline line art aja misalnya gitu. Tiba-tiba nanti ada yang chat gitu si bayarnya, "Kamu bisa nggak bikinin dengan style ini, style itu?" Nah, kalau teman-teman udah mumpuni dengan style-style yang lain-lainnya kan tinggal okein aja gitu. Jadi gigs mah hanya pemancing sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Kalau udah nggak sabar mah ya gimana ya? Ya harus sabar sih. Sabar ya itu ya. Harus sabar sih. Jangan sampai gak sabar. Ya, insya Allah Nunggu gigs rezekinya sambil mah ada. jagain lilin gitu nggak boleh ya berarti ya. Bahaya ini. Oke, next pertanyaan nih masih ada nih ya. Kang Adit ya. Bang, tanya nih. Tanya. Yang lagi tren apa saja di Fiverr? Paling nggak yang bisa cepat pecah telur itu gigs apa? Kayaknya sih buat sampai sekarang masih yang seputaran desain-desain, yaitu sosial media sama website kayak gitu-gitu sih bagus di mana-mana kayaknya saya cek bagus gitu. Desain website ya apa? Desain website ya? Oke. Ya desain website bagus. Terus ya sosmed tuh bagus gitu kayak. Template tadi ya, template postingan sosmed ya. Iya kayak gitu. Itu sih yang paling bagus sekarang kayaknya. Oke, sip.
Oke. Catat ya. Ini kan di sini banyaknya desainer. Kalau misalnya di luar desainer juga sebetulnya ada ya yang aneh-aneh ya. Sebenarnya ada, Kayak tadi ya, iya. servis tadi ya. Iya, macam-macam sih sebenarnya si Iya. Viper. Oke, sip. Oke, silakan teman-teman, ada yang lain lagi? Ada waktu 5 menit lagi ya sebelum nanti ditutup ya. Mudah-mudahan nanti kita usahakan ada recordingnya juga. Teman-teman bisa mereview lagi. Nah, intinya yang penting bisa mulailah nanti lah ya. Bisa mulai teman-teman. Nanti kita usahakan ada program mentoring juga ya. Nanti ditunggu informasinya di grup ya. Dengan nanti link buat ini. Mudah-mudahan besok udah bisa kita share ya link uploadannya. Silakan teman-teman. Ada yang masih tanya lagi, silakan boleh di chat. Ada yang mau langsung boleh, tinggal lambaikan tangan, nanti saya nyalakan mic-nya saja, nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Yang penting kedengaran lah. Oke, silakan. Ayo, atau ada yang mau sharing? Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ternyata udah ada yang lebih gitu main di Viper-nya, kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Iya. Bahkan harus sharing lah ya. Iya. Ya, nanti ini katanya mungkin nanti kalau udah buka gigs akan banyak tanya. Oh iya. Oke, mudah-mudahan yang udah Ya, buka gigs belum pecah telur, ya, didoain deh cepet ya, pecah telurnya. ya. Langkah pertama mungkin bagi yang belum kena buka dulu lah fiverr.com-nya ya. Lihat-lihat Iya, dulu lah medannya lihat-lihat ya. dulu. Nah, itu. Lihat-lihat dulu medannya biar nggak kaget. Ya. Harus paham dulu sih Ya, karena sebenarnya. ini ternyata udah berkembang ya. Kalau dulu Fiverr $5 nggak bisa dinaikin, sekarang udah bisa Iya, dinaikin ya dengan iya, additional service gitu ya, bagus kan. iya. Ah ini ini dibacain yang ini pertanyaannya agak bahaya. Rekbar guys. Ini penyusup ya. Baiklah, kita tanyakan saja. Bang, pembayaran pakai apa bang? Bisa Black Panda nggak? Ini vintage, orang vintage. Aduh, mainan kaskus ya. Rekber ya, baru rekber. Ya pembayaran mah standar aja sih sama kayak yang lain pakai apa PayPal lah. PayPal PayPal ya. Payoneer juga bisa kalau nggak salah sih. Payoneer sekarang bisa ya? Bisa. PayPal, Payoneer ya. Oke. Payoneer Uh, bisa digital ya katanya sekarang ya? iya. Kalau saya sih pakai PayPal-nya Kang Dani. Numpang ya? Nebeng, numpang Nebeng. aja. Ya, betul. Ini bang pembayaran pakai ada delay ya bang katanya. Nah, oh nih, Ya, ada yang nanya itu. lagi nih Kang. Mau nanya lagi nih Kang. Setelah selesai buat gigs, bakalan dapat link gigs. Bagusnya di share ke sosmed mana link itu gitu, service kita. Itu masih sebenarnya pilihan teman-teman sih. Kalau teman-teman udah bagus, kan itu mau buat nge-guide traffic lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman Instagramnya bagus ya share aja di Instagram. Kalau di situ deh kalau nggak salah pilihannya apa aja ya, Twitter, Facebook. Kalau yang share langsungnya gitu ya di Viber, LinkedIn kalau nggak salah sih. Nah di LinkedIn bagus kayaknya bisa aja gitu. Bisa. Uh-uh. Tapi rata-rata pembeli orang luar ya. Ya kalau saya lihat Ya, yang berarti harus diperhatikan ini linknya kalau orang Indonesia memang ada juga merenya, tapi tidak sebesar ya, dominasinya pasar luar. Berarti harus lihat-lihat juga ya kalau ke ya. sosmed. Nah teman-teman Anda orang mana gitu. Ya, Sebenarnya lihat-lihat. sih saya kurang tahu sih persentase ngefek dari nge-share si gigs kitanya segimana, tapi yang saya rasain dengan kita cepat gitu ya ngerjain satu gigsnya gitu, satu pesanannya, terus ngasih rate bagus, itu naik terus pas saya cek
Saya coba cek jadi buyer terus ngecek apa namanya teksnya misalnya Instagram Story gitu ya. Saya lumayan gitu ada di atas ternyata urutannya gitu. Jadi orang nge-scroll tuh tiba-tiba gig saya udah ada di atas gitu. Ya, ya. Jadi tergantung service sih intinya masih yang paling menentukan. Nah, itu harus diperhatikan ya servisnya. Gitu. Ya. Ya saya juga beberapa nggak seperfect itu gitu ya. Jadi Eh, ada 1-2 gigs yang tuh. ada 1-2 orderan yang ya jadi pas konsultasinya dia puas gitu ya. Oke, udah bagus nih, udah saya setuju gini-gini. Tapi Eh, pas ngasih rate-nya ternyata nggak full nih, nggak 5 bintang semua. Ternyata eh, wah rate-nya agak itu juga ngaruh gitu pas dilihat. ya, ya. Betul. Gitu. Kang, tadi maaf telat join. Ulangi sedikit, gigs itu apa? Ah, Biar nyambung gitu sama obrolan ya. Boleh lah, nggak apa-apa. Mungkin baru mulai. ya. Ya jadi gigs itu apa namanya service yang kita kasih gitu. Jasa apa nih yang mau kita jual gitu. Gigs Lapak itu kita ya. lapak. Nah, ya betul. Kalau di Eh, bahasa Fiverr, gigs ya berarti ya. Ya, itu istilahnya si Viper lah, Hmm, gigs itu, lapak kita gitu. betul. Jadi, kalau di sosmed ya lapak ya, sosmed. Iya, Kalau di iya, mana marketplace itu sosmed kita ya, heeh, store kita dan sebagainya. heeh, gitu. Oke, Siap. oke, sip ya. Paling Oke, udah 5:30 ya, Kang Adit ya. Mungkin oke, Kang kita Yudi, siap. eh, lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti kita ada program mentoring. Nanti kita tunggu ya linknya, jangan kemana-mana dulu dari grup ya. Kita akan share linknya, link khusus ya. Kemudian nanti kita akan ada program mentoring ya, bukan workshop lagi tapi mentoring. Kalau mentoring nanti kelompoknya kecil gitu ya, tapi nanti Anda dipandu ya. Bukan dijamin nanti berpenghasilan dolar enggak, tapi Anda dipandu desain tuh harus seperti apa. Karena nanti Kang Adit sama Kang eh, Dani ini itu para trainer ya di apa Cimahi Technopark ya, Iya, atau di Cimahi Creative Association gitu ya. Jadi insya Allah kompetensinya tidak dilupakan lagi ya. Apalagi Kang Adit calon guru ya. Jadi guru desain kan mah nyambung kan ya gitu ya yang diajar. iya, Yang penting deliverynya itu sama kompetensi yang susah dikejar. Nah dengan mentoring ini nanti akan sharing ya daripada Anda trial coba-coba ya nanti mending gabung aja dengan program mentoringnya ya. Kan udah tahu kan ya udah mengalami Kang Adit sama Kang Dani kalau nggak usah capek-capek lagi yang nyoba gitu nanti habis waktunya kita belajar saja pengalaman apa sih guru terbaik itu bukan bukan pengalaman Anda tapi pengalaman orang lain ya. Kita nggak usah iya, ngalamin tapi kita bisa tahu yang gagal mana, yang works, yang kerja yang mana, yang bekerja iya. yang mana yang berhasil ya. Oke, terima kasih Kang Adit ya. Iya, Kepada sama-sama, Kang teman-teman ya, Yudi. jangan ditunggu di grup ya mudah-mudahan bermanfaat dan barokah dan bisa jadi inspirasi dan semangat ya untuk coba Fiverr nantinya ya. Demikian bisa disampaikan dari Lotus Talk. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tadi ada sedikit teknis di awal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.